Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat malam hari sebelum kita beristirahat tidur. Dan saya yakin, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dilindungi, disertai, bahkan diberkati Tuhan hingga malam hari ini. Oleh karena itu kita bersyukur malam hari ini kita masih sama-sama bisa mendengarkan renungan firman Tuhan kembali. Dan malam hari ini saya akan membahas secara singkat dengan tema yaitu ketika Tuhan berkata tidak. Tentu kita pernah berdoa dan meminta kepada Tuhan akan sesuatu hal, dan mungkin sudah tidak terhitung banyaknya doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, permintaan-permintaan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tetapi tentu tidak semua doa yang Bapak Ibu Saudara panjatkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan dengan jawaban ya. Dan Tuhan memang memiliki ketahuan penuh atas setiap permohonan dan permintaan kita. Malam hari ini kita akan introspeksi kembali kehidupan kita. Apakah ada banyak pertanyaan yang seringkali kita ajukan kepada Tuhan tapi kita tidak mendapatkan jawabannya? Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya untuk memuaskan kepentingan diri kita sendiri, atau ada sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan, doa-doa permohonan yang kita ajukan kepada Tuhan yang berhubungan dengan pelayanan kita yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mari kita melihat, karena jawaban Tuhan terhadap doa bisa Dia berkata ya, dan Tuhan melakukan mujizat, kuasa, membuka jalan dalam banyak hal terhadap permohonan doa kita. Tetapi ada kalanya Tuhan diam, tidak menjawab, seolah-olah tidak menjawab, tapi di dalam diamnya Tuhan sebetulnya kita harus mengerti bahwa kadang memang Tuhan tidak menghendaki kita melakukan apa yang kita doakan dan panjatkan. Dan tidak jarang juga Tuhan berkata tidak kepada permohonan-permohonan kita. Kita baca dulu, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata di dalam Yakobus 4 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di satu sisi kita melihat ada orang yang tidak menerima jawaban dari doa, karena dia salah berdoa. Semua yang diminta hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan pribadi. Padahal saat kita berdoa, kita sudah bilang sama Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tapi seringkali kita memaksakan kehendak. Kita berdoa dan berusaha, tapi usaha yang kita lakukan sebetulnya bukan jawaban dari Tuhan. Kita melangkah dengan ego kita, dengan kepentingan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan tidak kita inginkan? Mungkin kita akan berpikir dan menduga bahwa Tuhan menjawab tidak ini. Tuhan tidak setuju dengan permohonan saya. Nah, lalu bagaimana respon kita terhadap jawaban Tuhan yang berkata tidak? Ini adalah hal yang penting, nilai yang penting di hadapan Tuhan, karena Tuhan pun ingin melihat respon kita terhadap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan, dan Tuhan berkata tidak. Yang pertama, mari kita menerima setiap jawaban dari Tuhan itu dengan sabar. Jika kita sedih, kita kecewa, itu manusiawi, itu hal yang normal. Tetapi memang kita tidak perlu menahan kesedihan dan kekecewaan ini terlalu lama. Setelah kita menyadari bahwa Tuhan berkata tidak. Karena saat Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan Dia memberi jawaban yang tepat untuk kita dengan Tuhan berkata tidak. Karena rencana Tuhan itu jauh di luar pikiran manusia. Di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, maka kita bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Lalu kita bersabar dalam menanggung segala kesesakan kita. Jangan lupa bertekun dalam doa. Lalu yang kedua, saat Tuhan berkata tidak terhadap jawaban doa kita, maka kita harus berpikir yang positif. Karena Tuhan selalu merencanakan dan merancangkan yang baik. Dan kita percaya saat Tuhan berkata tidak, Dia menyediakan sesuatu yang lebih baik buat hidup kita. Dan yang pasti Tuhan sedang bekerja untuk mentransformasi kehidupan kita, di mana melalui kesedihan, melalui kekecewaan, Tuhan sedang ingin membentuk mental kita menjadi mental karakter anak-anak Allah
yang kuat melewati setiap cobaan dalam hidup, yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup, dan selalu berpikir positif karena memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Nah, lalu yang ketiga, saat kita mengetahui bahwa jawaban Tuhan adalah tidak terhadap doa kita, maka kita harus teruslah berseru kepada Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah. Kita memang sedang bergumul dalam perjuangan hidup ini. Kita sering berdoa kepada Tuhan dan sering berkata-kata kepada Tuhan. Bahkan kita berseru, berteriak karena kita tidak menerima jawaban dari Tuhan. Atau bahkan Tuhan berkata tidak. Dan memang tidak semua doa kita harus Tuhan jawab, kan? Kita yang selalu memaksakan diri kita untuk menerima jawaban Tuhan yang berkata iya. Tetapi saat jawaban Tuhan berkata tidak, kita memikirkan jalan keluar yang lain menurut pikiran manusia. Dan kita tidak boleh seperti itu dalam saat kondisi di mana Tuhan berkata tidak. Mari kita terus berseru kepada Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi, tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada pengharapan yang lain selain di dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah yang akan selalu datang dan menghibur kita, sekalipun jawaban doa kita adalah tidak, karena Tuhan berkata tidak, Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita memberikan respon yang benar di hadapan Tuhan, dan kita percaya kita akan menerima penghiburan dari Tuhan. Kita akan menerima cara Tuhan yang ajaib dengan caranya Tuhan sendiri, bukan dengan keinginan kita. Dan kita pasti akan menerima janji Allah. Tuhan akan menyelamatkan kita, menolong kita, menghibur kita, memberi kita kekuatan yang baru setiap hari. Segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.